Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tercinta, pemerintah telah memutuskan social distancing atau menjaga jarak sebagai upaya memutuskan penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Virus ini bisa menular dengan cepat lewat kontak langsung dengan penderita, dan program social distancing memaksa warga agar menjaga jarak dengan sesama dan di rumah saja, kecuali untuk mendapatkan kebutuhan yang mendesak. Social distancing membutuhkan perubahan penuh bagi aktivis lapangan seperti sales, pelajar, guru, dan lain-lain, sehingga mereka perlu melewati masa adaptasi untuk mengganti kegiatan di luar rumahnya menjadi aktivitas di rumah saja. Pada dasarnya, setiap perkara mempunyai dua sisi, seperti baik, buruk, positif, negatif, atas, bawah, dan lain sebagainya. Begitu pula aktivitas manusia, baik di rumah maupun di luar rumah, sama-sama mempunyai dua sisi tersebut. Memang kebanyakan manusia menjalani aktivitasnya di luar rumah, dan ada beberapa orang yang memang melakukan aktivitasnya di dalam rumah, tetapi mereka tidak kalah produktifnya dibandingkan dengan para pekerja lapangan. Berikut ini kami rangkum beberapa kegiatan untuk tetap produktif yang bisa dilakukan di dalam rumah. Satu, membaca. Ada yang mengatakan semua aktivitas dimulai dengan membaca, baik dengan membaca bismillah, membaca buku, membaca surat kabar di pagi hari, membaca cuaca hari ini, bahkan sampai membaca hati. Hatinya siapa Akang? Ya hatimu dong sayang. Dengan membaca, artinya kita telah mempersiapkan diri untuk mencari dan menerima informasi baru, guna menambah atau memperkuat pengetahuan kita atas suatu hal. Sampai saat ini, peranan tulisan masih sebagai tonggak utama dalam penyebaran informasi, meskipun sudah ada perkembangan dengan menggunakan media pesan suara dan video. Dikarenakan tulisan dinilai sebagai media yang mudah dan simpel dalam menyampaikan berbagai informasi. Dan kegiatan membaca ini tidak terbatas pada membaca buku saja, melainkan perkembangannya sesuai dengan bertambahnya zaman. Jadi, sudahkah Anda membaca hari ini? 2. Menulis. Di dalam proses menulis, dibutuhkan seni untuk menggambarkan suatu konsep yang matang, sehingga pembaca menemukan titik temu antara indera perasa dan pesan yang disampaikan oleh penulis. Menulis perlu latihan yang intensif, dimulai dengan gemar membaca, karena penulis yang bagus terlahir dari pembaca yang lahap. Kemudian proses berlanjut ke pembuatan konsep dengan racikan yang fresh, dan diteruskan untuk dituangkan ke dalam karya tulis. Dalam hal waktu juga perlu pembiasaan, di mana penulis perlu waktu yang tenang untuk memperoleh konsentrasi yang maksimal. Durasinya pun akan menjadi lebih baik dan efisien seiring dengan kebiasaan dalam dunia kepenulisan. Dari sini kita dapat sebuah hipotesis bahwasanya membaca dan menulis membutuhkan waktu untuk menyendiri, terlebih ketika social distancing seperti ini. Dan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana menurut penelitian membaca dan menulis dapat menurunkan tingkat stres. Makanya orang yang terbiasa menulis diary kebanyakan mempunyai jiwa yang stabil. Kalau nulisnya di sembarang tempat, gimana sayang? Jelas itu orang stres. 3. Introspeksi. Selanjutnya, dalam mengisi kegiatan di rumah, bisa kita manfaatkan untuk berbenah, baik memperbaiki diri sendiri maupun memperbaiki keharmonisan keluarga, atau memperbaiki kondisi rumah yang belum sempat kita benahi kala kita sibuk dalam aktivitas luar rumah. Ibarat kata Bang Haji Rhoma Irama,
sudah tiada terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Harus kita sadari, sejauh apa kau pergi, pasti kau akan pulang kembali. Karena keluarga adalah nafas di dalam kehidupan. Adanya keluarga membuat kita terlahir dan hidup di dunia. Introspeksi diri artinya menilai diri sendiri agar dapat mengetahui kekurangan kita. Mustahil rasanya ketika seorang mengatakan ia sudah tidak mempunyai kekurangan. Bagiku, kaulah sempurna, Akang. Alah gombal. Dan setelah mengetahui kekurangan kita, maka tugas selanjutnya adalah untuk memperbaikinya dengan berbagai cara. Misalnya, kekurangan kita di bidang editing video, maka kita akan meluangkan banyak waktu untuk mempelajari dunia editing video dan berlatih dengan intensif dan maksimal. Alhasil, kita akan menjadi editor profesional. Bukan begitu sayangku? Anjay. Jadi, permasalahan introspeksi ini kembali ke pribadinya masing-masing dan metodenya juga beragam. Yang terpenting, buatlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke? 4. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berhubungan, manusia dibagi menjadi dua aspek, yaitu hablum minallah atau hubungan dengan Allah dan hablum minan nas atau hubungan dengan manusia. Keduanya bisa digambarkan dengan garis horizontal dan garis vertikal, di mana untuk mendapatkan garis positif harus ada keseimbangan antara keduanya. Dalam menjalani kehidupan keseharian, biasanya kita masih memprioritaskan hubungan dengan sesama manusia. Tergambar dari beberapa kegiatan yang melibatkan kebutuhan banyak orang, seperti berdagang yang dipikirkan pagi dan malam, mengalahkan pikiran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saat social distancing ini bisa digambarkan seperti proses ulat yang bermetamorfosis. Diperlukan waktu dan kesabaran untuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Begitu juga dari kita yang seharusnya bisa lebih bersabar menanti kabar baik dari pemerintah dalam usaha untuk memutihkan Indonesia kembali. Oleh karenanya, mari kita senantiasa memperbaiki diri kita baik secara zahir dan secara batin, sehingga kita dapat kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin. Demikian tadi 4 hal yang bisa kita kerjakan dalam mengisi kegiatan social distancing. Semoga wabah ini bisa kembali normal dan membaik, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tetaplah stay at home, #di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.